seperti seorang seniman besar yang membiarkan ciri khasnya mengalir dalam setiap goresan kuas. Demikianlah Sang Pencipta melukiskan esensinya dalam segala yang ada. Kita melihatnya dalam kesempurnaan rancangan alam, dalam harmoni segala unsur yang saling bersatu. Jejaknya adalah keajaiban yang melebur dengan karyanya, mengingatkan kita akan kebesarannya yang tak terbatas. Inilah misteri yang mempesona. Bagaimana Sang Pencipta yang agung memilih mengungkapkan dirinya dalam karya-karyanya. Walau jaraknya melampaui pemahaman kita, jejaknya ada di sini. Dalam setiap detail alam semesta, mengundang kita untuk menelusuri dan merenungkan keindahan kasih-Nya yang abadi. Jejaknya membawa kita pada kesadaran akan kehadiran-Nya yang terus-menerus, memimpin kita untuk mencintainya sebagai pencipta dan penopang segala. Jarak antara pencipta dan ciptaan itu sangatlah besar. Tapi bagaimanapun juga, seluruh ciptaan ini adalah hasil karya dari Sang Pencipta yang Maha Agung. Karena itu di dalam setiap ciptaan, kita dapat menemukan jejak-jejak dari Sang Pencipta di dalamnya. Ya. Kalau saudara punya anak, saudara tahu ya bagaimana berbicara dengan anak ya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia standar, untuk bayi umur 1 tahun, mana mungkin anak itu mengerti. Ya. Maka terlihat bahwa akhirnya orang tua merendahkan diri, lalu menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin lebih mudah dimengerti oleh bayi. Kalau ngomong makan, mungkin bayi itu tidak mengerti, tapi kan dia ngerti kan? Ya. Adik mau minum susu, adik mau minum cucu, kan gitu kan? Karena dia mungkin belum bisa, susu tidak bisa, cucu, mungkin dia lebih mengerti. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Selamat menyaksikan. Nah, begitu juga dengan Allah itu roh, maka Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Setan juga roh itu. Makanya kita tidak bisa lihat setan, kecuali setan menunjukkan diri. Kita juga tidak lihat malaikat, karena malaikat roh, kecuali memilih menampakkan diri. Ya, jadi kalau dikatakan Allah itu roh, maka Allah tidak punya daging, Allah tidak punya tulang, dan karena itu Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa diraba. Itu Allah. Perhatikan komentar dari Joseph Benson. Allah itu roh. Dia tidak berwujud, tidak bersifat materi, tidak terlihat. Satu komentar lagi dari Albert Barnes. Allah itu roh, dengan ini dimaksudkan bahwa Allah tidak memiliki tubuh, bahwa dia tidak bersifat material atau terdiri dari bagian-bagian, bahwa dia tidak terlihat di setiap tempat, murni dan suci. Nah, karena Allah tidak punya tubuh, kalau kamu punya tubuh, makanya kamu punya tangan, karena tangan bagian dari tubuhmu. Kamu punya kaki, karena kaki bagian dari tubuhmu.
Kamu punya mata, maka karena mata bagian dari tubuhmu. Kamu punya telinga, karena telinga bagian dari tubuhmu. Tapi kalau Allah tidak punya tubuh, berarti Allah tidak punya mata, Allah tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya telinga. Kan dia roh. Ya. Tapi Pak, di dalam ayat-ayat Alkitab ada yang mengatakan bahwa ada mata Tuhan, ada tangan Tuhan. Itu bagaimana Pak? Nah, itu yang saya mau jelaskan sekarang. Ya. Ayat-ayat yang kamu sebutkan itu, contohnya ya, kita lihat Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Berarti Tuhan punya tangan dong ya. Pendengarannya tidak kurang tajam. Itu berarti dia punya pendengaran, dia punya telinga. Lalu ada Yesaya 40 ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan racah. Lekuk tangannya, mengukur dengan jengkal. Berarti Tuhan punya tangan, Tuhan punya jengkal. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman. Langkah Tuhan Allah ya berarti Tuhan punya kaki, makanya bisa melangkah kan? Nah, kalau begitu Tuhan punya mata, tangan, kaki, telinga. Tapi apakah itu tidak bertentangan dengan konsep tentang Allah adalah roh yang saya jelaskan tadi? Tidak. Pada waktu Alkitab bicara soal tangan Tuhan, mata Tuhan, telinga Tuhan, kaki Tuhan, nah itulah yang disebut sebagai bahasa antropomorfis. Oke, jelas? Jelas. Pak, jadi Allah itu tidak punya tangan, mata, kaki gitu ya Pak? Ya, tidak punya. Atau mungkin lebih tepatnya begini, Allah itu tidak punya mata seperti matamu. Allah tidak punya tangan seperti tanganmu. Dia tidak punya kaki seperti kakimu. Karena dia tidak punya tubuh. Kamu punya kaki, tangan, mata, ini kan kamu punya tubuh. Ya. Nah kalau bayangkan kalau kamu bukan tidak punya tubuh. Masa punya kaki? Masa punya tangan? Iya kan? Tapi coba kamu bayangkan, terus kalau Allah tidak punya telinga, dia dengar pakai apa? Ya, kalau Allah tidak punya mata, lalu terus dia lihat pakai apa? Allah tidak punya kaki, terus dia jalan pakai apa? Allah tidak butuh mata seperti mata kita untuk lihat. Tidak butuh telinga, daun telinga untuk dengar. Tidak perlu kaki untuk jalan. Terus bagaimana ya Pak? Ya makanya mata, kaki, tangan itu bahasa antropomorfis. Kita susah membayangkan Allah mendengar tanpa telinga. Susah membayangkan Allah melihat tanpa mata. Berjalan tanpa kaki. Sukar. Nah untuk menolong kita, untuk memahami itu, makanya terpaksa digunakan bahasa manusia. Pinjam tanganmu untuk bisa gambarkan tentang Allah, maka kita bilang tangan Allah. Pinjam matamu untuk menggambarkan Allah melihat, maka bilang mata Tuhan. Ya. Pinjam tanganmu untuk menggambarkan bahwa Allah menjamah. Karena bagi kita terlalu sukar untuk membayangkan menjamah tanpa tangan, melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga. Maka penggambaran Allah dengan menggunakan tubuh manusia, fisik manusia, itulah yang disebut sebagai bahasa antropomorfis. Oke? Nah, tadi saya jelaskan bahwa bukan hanya istilah antropomorfis, tapi juga antropopati. Di mana Allah bukan hanya digambarkan dengan fisik tubuh manusia, tapi juga Allah digambarkan dengan perasaan manusia. Nah, Allah itu kan maha tahu. Allah itu kan maha
bijak. Kalau Allah itu maha tahu dan maha bijak, mungkinkah Allah menyesal? Kamu misalnya menikah. Ternyata setelah kamu menikah, dapat perempuan yang sifatnya buruk sekali. Lalu kamu bilang, tahu begini, dari dulu saya tidak kawin sama kamu. Tahu begini, artinya kamu tidak tahu kan? Jadi sekarang kamu menyesal saya nikah sama kamu. Saya pernah baca di koran, di berita, ada judul, ternyata istriku laki-laki. Ya, jadi rupanya dia lihat ada cewek, dia kira itu cewek karena penampilannya wah itu cantik sekali. Ternyata laki-laki. Menyesal. Saya tahu kamu laki-laki, saya tidak akan mengambil kamu menjadi istriku. Ya. Artinya karena dia tidak tahu bahwa itu laki-laki, sekarang menyesal. Jadi menyesal itu menunjukkan tidak tahu. Tidak maha tahu. Kalau saya tahu begini, saya tidak akan datang. Itu berarti saya tidak tahu. Maka menyesal itu hanya berlaku bagi orang yang tidak tahu. Dan tidak bijak karena bisa mengambil langkah yang salah. Tapi bagi Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijak, sebenarnya tidak bisa menyesal. Karena menyesal menunjukkan dia tidak tahu masa depan, dia tidak tahu apa yang terjadi hari esok, dan dia tidak bijaksana. Persoalannya adalah Alkitab secara eksplisit menyebutkan Allah itu menyesal. Misalnya di Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Menyesallah Tuhan. Tuhan menyesal karena dia menciptakan manusia. Karena setelah menciptakan manusia, ternyata manusia jahat. Pertanyaannya, memangnya waktu Tuhan sebelum cipta manusia, dia nggak tahu bahwa manusia akan jahat? Tahu. Terus kenapa menyesal? Lalu 1 Samuel 15 ayat 35. Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Tuhan menyesal karena dia menjadikan Saul raja atas Israel. Kok Tuhan bisa menyesal? Mestinya kan dia tahu dong. Saul itu orangnya brengsek. Tapi kenapa menjadikan Saul raja setelah itu menyesal? Padahal kan mestinya Tuhan tidak bisa menyesal kan? Tidak bisa. Dan bahwa Tuhan tidak bisa menyesal, itu juga dinyatakan secara eksplisit di dalam Alkitab. Coba baca 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Ya, yang mulia dari Israel tidak berdusta, dia tidak tahu menyesal, sebab dia bukan manusia yang tahu menyesal. Nah, maka pertanyaannya, wah kelihatannya bertentangan ya. Di sini bilang menyesal, di sini bilang tidak menyesal. Nah, apakah itu bertentangan? Tidak. Susah untuk menggambarkan perasaan Tuhan Allah itu seperti apa. Tidak ada bahasa yang cocok. Sebelumnya, waktu dia mau menciptakan manusia, dia tahu manusia ini akan jahat, akan berdosa. Tapi dia tetap menciptakan manusia. Tapi pada saat manusia diciptakan dan berdosa, lalu dia menjadi sedih dan ada semacam perasaan yang tidak enak di dalam dirinya. Tapi waktu kita mau menggambarkan perasaan tidak enak itu seperti apa, tidak ada bahasa yang cocok. Entah bahasanya apa. Bagaimana ngomongnya perasaan Allah? Dalam keterbatasan ini terpaksa dipinjamlah kata-kata manusia. Dipinjamlah perasaan manusia. Lalu kata atau perasaan yang dipinjam itu namanya menyesal. Lalu dikatakanlah Tuhan menyesal.
Padahal aslinya Tuhan tidak menyesal. Tidak bisa menyesal seperti menyesalnya kita. Menyesalnya kamu karena kamu tidak maha tahu. Kamu menyesal karena kamu tidak bijak. Kamu menyesal karena kamu ceroboh. Kamu menyesal karena kamu tidak pertimbangkan dengan baik-baik. Tapi Tuhan tidak bisa begitu kan? Tapi bahasanya apa? Susah itu. Ya sudah, menyesal saja. Ya. Nah, maka digunakanlah bahasa itu. Jadi sebenarnya Allah menyesal itu tidak boleh diartikan dia betul-betul menyesal seperti kita. Sama seperti tangan Allah, itu tidak berarti bahwa Allah benar-benar punya tangan seperti kamu. Mata Tuhan bukan berarti Tuhan punya mata seperti kamu. Maka Allah menyesal, itu tidak berarti bahwa dia betul-betul menyesal seperti kita. Ada suatu perasaan dalam diri Allah, ketidaksenangan yang susah dibahasakan dengan bahasa manusia. Ada satu rasa yang sukar dibahasakan. Ya sudah, pinjam istilah menyesal. Mungkin dalam penulisan modern sekarang ini ya kita bikin menyesal tapi dalam tanda petik dengan makna tersendiri. Nah, itu antropopati. Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan sejuta bintang dan gunung yang menjulang digambarkan sedang berjalan-jalan di Taman Eden. Cahaya matahari memancar dengan lembut di wajahnya, memancarkan kedamaian dan keindahan yang menenangkan. Dalam gambaran ini, kita dapat membayangkan Allah berbicara dengan Adam dengan kelembutan dan hikmat, seperti sahabat yang memberi nasihat penuh kasih. Di momen lain, Allah juga bisa digambarkan sedang beristirahat, seperti seorang ayah yang menepuk-nepuk anaknya di punggung saat menjelang tidur. Dalam gambaran ini, kita dapat merasakan kelemah lembutan dan kehangatan kasih-Nya, serta pengertiannya terhadap manusia. Walaupun Allah adalah keabadian yang melampaui pikiran manusia, melampaui segala macam keterbatasan manusia, tetapi dengan menggunakan bahasa ini, bahasa antropomorfis, Allah ingin mengajak kita untuk memahami dan mengerti maksud-maksudnya, kehendak-kehendaknya, firman-firmannya dengan menjadi lebih baik. Dan karena itulah bahasa ini boleh dikatakan sebagai bahasa Allah untuk membuat kita lebih dekat dan intim dengan Dia. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami setelah menyaksikan program ini. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.